Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, analisis laporan keuangan kelas A, akan menjelaskan mengenai materi chapter 2, yaitu Overview of Financial Statement Analysis. Masuk ke materi yang pertama. Dalam analisis dan laporan keuangan, hal yang pertama harus kita pahami yaitu mengenai lingkungan pelaporan. Nah, lingkungan pelaporan ini dikatakan sehat atau dikatakan baik apabila bisa menghasilkan laporan keuangan wajib yang mumpuni, yang memadai, yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di dalam laporan keuangan wajib ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan. Yang pertama yaitu aturan akuntansi. Nah, aturan akuntansi ini mengapa bisa mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan? Karena aturan akuntansi ini akan berdampak pada pengukuran-pengukuran pos-pos yang digunakan dalam laporan keuangan. Misalkan, aturan akuntansi bisa digunakan untuk menetapkan kapan pendapatan harus diakui dan kapan beban itu harus dicatat. Lalu bisa juga digunakan untuk menentukan pendekatan aset dan liabilitas. Misalkan, apakah bisa menggunakan biaya historis atau harus menggunakan fair value, seperti itu. Yang kedua yaitu motivasi manajer. Nah, motivasi manajer ini mempengaruhi isi laporan keuangan. Artinya, ketika manajer tersebut menerapkan sistem pengendalian yang bagus dan bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dikeluarkan, maka hal ini tentu akan berpengaruh terhadap isi dan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu mekanisme pemantauan dan penegakan hukum. Mekanisme pemantauan dan penegakan hukum misalkan ketika sebuah perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, yang bagus, dan sesuai dengan SOP perusahaan, maka hal ini akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula, di mana laporan keuangan tersebut melalui beberapa pengecekan atau audit sehingga bisa dikatakan yang sebenarnya laporan keuangan tersebut. Yang keempat yaitu regulator. Regulator ini berkaitan dengan pemerintah. Misalkan pemerintah menghasilkan undang-undang atau aturan perpajakan terbaru, maka perusahaan harus mengikuti aturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh regulator, yaitu pemerintah. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak yang akan dihasilkan. Yang kelima yaitu praktik industri. Dan yang keenam yaitu sumber informasi lain. Nah, terdapat 3 kategori laporan keuangan wajib atau 3 kategori utama statutory financial reports. Yang pertama yaitu ada financial statements atau laporan keuangan. Nah, financial statement ini bisa dalam bentuk laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan triwulanan, kuartalan. Ada juga laporan tahunan yang sudah diaudit atau laporan tahunan auditan. Nah, dalam menganalisis laporan kuartal itu kita perlu memperhatikan yaitu yang pertama seasonality dan yang kedua yaitu ada year end adjustment. Nah, seasonality ini kita bisa melihat bagaimana income atau penjualan atau pendapatan itu sangat dipengaruhi oleh tren atau musim. Jadi tren pasar itu apa? Nah, dari situ kita bisa menganalisis pendapatan yang sekiranya akan kita terima atau yang mungkin bisa kita tingkatkan. Yang kedua ada year end adjustment tadi. Nah, di sini banyak penyesuaian di kuartal-kuartal akhir. Banyak akun-akun yang perlu disesuaikan sehingga perlu diperhatikan. Nah, jenis kategori kedua yaitu adalah earning announcement atau pengumuman pendapatan, pengumuman laba. Nah, earning announcement ini menunjukkan posisi dan kinerja perusahaan untuk periode triwulanan dan tahunan. Nah, untuk earning announcement ini biasanya dirilis sebelum laporan keuangan lengkap. Nah, bisa juga dalam bentuk ringkasan kinerja kuartalan atau tahunan yang biasanya memengaruhi harga saham pada hari pengumuman. Karena biasanya earning announcement ini diumumkan pada saat press release, sehingga bisa memengaruhi harga saham pada saat itu juga. Earning announcement juga bisa dalam bentuk laporan keuangan periodik. Kategori ketiga yaitu ada other statutory reports atau laporan
wajib lainnya. Nah, di sini contohnya yaitu laporan insidentil atau laporan kejadian penting. Misalkan perusahaan tersebut melakukan akuisisi atau terjadi kebangkrutan atau pergantian auditor dan lain sebagainya yang perlu disampaikan dalam bentuk laporan. Sehingga ini bisa disebut sebagai laporan insidentil tergantung dengan kejadian apa yang sedang dialami oleh perusahaan itu tadi. Other statutory reports ini juga bisa dalam bentuk proxy statement yang mencakup informasi dewan, kompensasi manajemen, dan opsi saham. Lalu ada juga laporan keuangan auditan dan detail rencana emisi saham atau obligasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Yang pertama ada prinsip akuntansi yang diterima umum. Nah, prinsip akuntansi yang diterima umum ini dapat mengaruhi laporan keuangan karena tentu saja aturan akuntansi akan mempengaruhi pencatatan-pencatatan yang dilakukan di dalam laporan keuangan itu tadi. Misalkan prinsip akuntansi atau aturan akuntansi itu tadi akan bisa mengatur kapan sebuah pendapatan bisa diakui dan kapan beban itu harus dicatat. Prinsip akuntansi juga berkaitan dengan pengukuran aset dan liabilitas. Apakah menggunakan fair value atau menggunakan biaya historis. Lalu yang ketiga, yaitu mempengaruhi pengungkapan. Nah, hal-hal apa saja yang wajib diungkapkan di dalam laporan keuangan itu tadi. Nah, oleh karena itu, prinsip akuntansi yang diterima umum ini mempengaruhi laporan keuangan wajib yang akan dihasilkan oleh perusahaan itu tadi. Yang kedua yaitu manajer. Manajer memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan wajib yang akan dihasilkan oleh perusahaan, di mana manajer ini memiliki kontrol untuk bisa memilih kebijakan akuntansi apa yang akan diterapkan dalam perusahaan tersebut, metode apa yang sekiranya sesuai untuk diterapkan pada pencatatan transaksi tersebut. Selain itu, manajer juga bisa memengaruhi kapan pendapatan atau biaya dicatat untuk mencapai target tertentu. Misalnya, meningkatkan laba pada akhir periode untuk menarik investor, menunda pengakuan biaya agar laporan terlihat lebih sehat. Nah, manajer itu punya kendali atas itu. Lalu, manajer juga bertanggung jawab atas laporan keuangan tadi benar-benar akurat untuk disampaikan kepada auditor. Jadi, manajer juga bertanggung jawab kepada auditor. Lalu, manajer juga memutuskan informasi tambahan apa yang perlu dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan, misalkan resiko, komitmen, atau kebijakan manajemen yang ada. Nah, itu tadi sehingga manajer itu mempengaruhi laporan keuangan wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu mekanisme pemantauan dan penegakan hukum. Nah, mekanisme pemantauan dan penegakan hukum ini misalkan auditor. Nah, auditor ini memiliki mekanisme pemantauan untuk memantau apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu tadi akurat atau tidak. Nah, auditor menyelidiki laporan keuangan tersebut apakah akurat atau tidak, untuk nantinya akan diberikan opini, apakah wajar atau tidak wajar, dan sebagainya. Lalu, pemantauan itu tadi juga bisa dilakukan melalui lingkungan korporasi. Lingkungan korporasi ini yaitu peran Dewan Direksi dan Audit Komite dalam mengawasi laporan keuangan. Atau bisa juga melalui sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan tersebut. Nah, penegakan hukum ini juga berkaitan dengan apakah perusahaan tersebut mampu untuk mengatasi ancaman tuntutan hukum yang mendorong pelaporan yang lebih hati-hati. Nah, karena adanya tuntutan hukum, maka perusahaan akan sebaik mungkin menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan apa adanya agar mereka tidak mengalami ancaman hukum. Nah, itu tadi mekanisme pemantauan dan penegakan hukum. Lalu ada alternatif sumber informasi. Nah, selain dari 3 kategori utama laporan keuangan wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan tadi, ada beberapa alternatif sumber informasi yang bisa digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yaitu yang pertama yaitu berita ekonomi, industri, dan perusahaan. Nah, berita ekonomi, industri, dan perusahaan misalkan ada perubahan regulasi oleh pemerintah, ada perubahan harga komoditas, atau ada perubahan perpajakan yang sedang terjadi. Nah, hal ini bisa digunakan untuk menganalisis kelangsungan bisnis yang ada. Lalu yang kedua yaitu pengungkapan sukarela.
Nah, pengungkapan sukarela ini merupakan informasi yang diungkapkan oleh manajemen di luar yang diwajibkan oleh regulasi. Nah, misalkan um, bentuknya yaitu misalkan perusahaan mengeluarkan laporan sustainability report atau laporan CSR, lalu ada presentasi investor, lalu ada penjelasan tambahan ketika earning announcement. Nah, itu tadi termasuk dengan voluntary disclosure di mana manajemen secara sukarela itu mengungkapkan informasi-informasi yang sebenarnya di luar yang diwajibkan oleh aturan. Jadi mereka boleh menyampaikan, boleh tidak. Nah, biasanya manajemen ini melakukan voluntary disclosure itu untuk mengurangi risiko hukum dengan memberikan informasi yang lebih transparan kepada para investor atau pada para pengguna data lah. Lalu yang kedua yaitu bisa memberikan sinyal. Misalkan perusahaan tersebut memiliki rencana untuk melakukan ekspansi atau melakukan inovasi. Nah, sinyal-sinyal ini bisa memberi dampak positif kepada perusahaan, di mana bisa meningkatkan harga saham yang ada. Lalu bisa juga untuk mengatur ekspektasi pasar, bisa juga memberikan proyeksi kepada pengguna kepentingan, seperti itu. Voluntary disclosure ini atau pengungkapan sukarela ini memiliki dampak positif yaitu meningkatkan transparansi, kepercayaan investor dan menurunkan biaya modal karena kita sudah memberikan sinyal-sinyal tadi sehingga bisa meningkatkan harga saham. Misalkan kita memberikan sinyal bahwa yang saya jelaskan tadi bahwa ada ekspansi atau bahwa ada peluncuran produk baru, nah itu nanti akan meningkatkan keingintahuan masyarakat atas hal tersebut. Yang ketiga, alternatif sumber yang ketiga yaitu perantara informasi atau information intermediaries. Nah, ini merupakan pihak ketiga yang mengolah informasi keuangan, ekonomi, dan industri untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan. Nah, perantara informasi ini menyediakan analisis, rekomendasi, dan forecasting. Nah, perantara informasi ini bisa dalam misalkan analis sekuritas yang nantinya akan bekerja untuk investor, institusi besar, dan hasil dari analisis sekuritas itu tadi bisa digunakan dalam pengambilan keputusan pembelian sekuritas. Nah, fungsi utama perantara informasi atau intermediaris itu tadi yang pertama yaitu information gathering. Information gathering ini pengumpulan informasi yang detail yang tidak mudah diakses publik. Yang kedua ada information interpretation. Nah, dari informasi yang dikumpulkan tadi bisa menafsirkan informasi dalam konteks ekonomi dan industri. Yang ketiga ada prospective analysis, yaitu membuat proyeksi ke depan, proyeksi atas laba, arus kas, atau pertumbuhan perusahaan yang sedang ingin dianalisis itu tadi. Yang keempat itu memberikan rekomendasi, misalkan apakah harus dibeli saham itu ataukah harus dijual dan sebagainya. Selanjutnya, di sini kita akan mulai dengan membahas konsep ekonomi dari pendapatan, yang merupakan salah satu pilar penting dalam analisis laporan keuangan dan penilaian kinerja perusahaan. Pendapatan dalam konteks ekonomi memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan sekadar angka yang kita lihat di laporan laba rugi. Pendapatan ekonomi mencakup seluruh perubahan dalam kekayaan pemegang saham, baik yang sudah terrealisasi seperti arus kas maupun yang belum terrealisasi seperti keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai aset. Yang pertama di sini ada pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi adalah ukuran menyeluruh dari seberapa besar nilai kekayaan pemegang saham berubah selama suatu periode. Jadi ini bukan hanya soal berapa uang tunai yang dihasilkan oleh perusahaan, tetapi juga kenaikan atau penurunan nilai aset yang dimiliki. Nah, mari kita ilustrasikan dengan sebuah contoh yang mirip dari materi kita ini. Misalnya, sebuah perusahaan membeli kondominium seharga $100.000. Selama 1 tahun, kondominium itu disewakan dan menghasilkan $12.000. Di akhir tahun, nilainya naik menjadi $125.000. Maka pendapatan ekonomi perusahaan ini adalah $12.000 dari sewa ditambah $25.000 dari kenaikan nilai sehingga totalnya sebesar $37.000
dolar. Namun perlu digarisbawahi bahwa kenaikan nilai ini belum tentu berulang, dan karena itu sifatnya tidak permanen. Jadi meskipun pendapatan ekonomi menyajikan gambaran menyeluruh, kurang cocok jika digunakan untuk memproyeksikan pendapatan masa depan. Kita masuk ke konsep kedua, yaitu pendapatan permanen atau yang sering disebut core earnings. Pendapatan permanen ini menggambarkan rata-rata pendapatan stabil yang bisa diperoleh perusahaan dalam jangka panjang. Ini penting sekali dalam valuasi perusahaan. Bahkan menurut Benjamin Graham, tokoh legendaris dalam dunia investasi, daya hasil berkelanjutan adalah indikator utama dalam menilai perusahaan. Pendapatan permanen membantu kita menjawab pertanyaan, berapa sih penghasilan yang bisa diandalkan perusahaan ini tiap tahunnya? Namun, kita juga harus hati-hati dikarenakan pendapatan permanen bukan berarti pendapatan dari periode tertentu yang dianggap normal. Kita harus menyaring pendapatan yang bersifat temporer atau tidak berulang agar tidak masuk dalam estimasi jangka panjang. Selanjutnya, ada pendapatan operasi. Ini adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan inti perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa. Dalam dunia keuangan, ini dikenal juga dengan istilah NOPAT atau Net Operating Profit After Tax. Yang membedakan pendapatan operasi adalah bahwa ia mengecualikan semua unsur pendapatan atau beban yang berasal dari aktivitas non-operasional seperti investasi, bunga, atau fluktuasi mata uang. Jadi, jika sebuah perusahaan menghasilkan 10 juta dari operasional dan kehilangan 1 juta dari investasi, maka yang dihitung sebagai pendapatan operasi adalah 10 juta, bukan 9 juta. Mengapa? Karena fokus pada pendapatan operasi memungkinkan kita untuk menilai kinerja inti perusahaan tanpa terganggu oleh fluktuasi yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis utama mereka. Sekarang kita masuk ke pendekatan yang lebih formal dan struktural, yaitu konsep akuntansi pendapatan, yang didasarkan pada akuntansi accrual, di mana pendapatan akuntansi sering dipengaruhi masalah pengukuran sehingga bisa berbeda dengan realitas ekonominya. Nah, di sini ada dua prinsip penting, yaitu pengakuan pendapatan dan juga prinsip penyesuaian. Di sebelah kiri, ini ada di tabel yang pertama, di sebelah kiri ada pengakuan pendapatan. Dalam akuntansi, kita tidak hanya mencatat pendapatan ketika uang diterima, tapi juga ketika pendapatan tersebut telah dihasilkan atau bisa diandalkan. Nah, disinilah konsep akuntansi accrual masuk. Pendapatan diakui saat sudah realisasi atau bisa direalisasikan dan telah earned. Artinya, perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya terhadap pelanggan. Ini berbeda dengan basis cash, di mana pendapatan hanya dicatat saat kas diterima. Akuntansi accrual memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja ekonomi perusahaan dalam satu periode. Lalu masuk ke prinsip kedua, yaitu yang di sebelah kanan ada prinsip penyesuaian. Nah, ini prinsip penting lainnya dalam akuntansi. Di sini beban dicatat pada saat peristiwa ekonomis terjadi, bukan hanya ketika kas keluar. Sebagai contoh, jika kita menjual produk hari ini dan pelanggan membayar bulan depan, pendapatan tetap diakui hari ini. Dan jika kita mengeluarkan biaya produksi sebelumnya, biaya itu dicocokkan dengan pendapatan hari ini. Tujuannya adalah agar laporan laba rugi benar-benar mempresentasikan aktivitas ekonomi secara akurat dalam satu periode. Lalu masuk ke tabel yang bawah, yang kedua, ada perbandingan, yaitu pendapatan akuntansi versus pendapatan ekonomi. Nah, di sini perbedaan utama antara perbedaan menurut akuntansi dan ekonomi itu terletak pada fokus dan cakupannya.
di mana akuntansi ini menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mengikuti standar seperti IFRS atau GAAP, di mana ada aspek konservatisme, transaksi, dan juga estimasi. Sedangkan untuk ekonominya itu mencakup seluruh perubahan nilai kekayaan, baik dari kas yang masuk maupun perubahan nilai pasar dari aset dan kewajiban. Di mana menurut akuntansi itu cenderung lebih pragmatis dan konservatif, sementara pendekatan ekonomi lebih komprehensif namun sulit diukur secara presisi. Lalu di bawah sendiri ada komponen pendapatan akuntansi. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama recurring atau berulang. Ini adalah bagian dari pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, di mana sangat penting dalam analisis valuasi. Lalu yang kedua ada transitory atau sementara. Pendapatan yang tidak bisa diandalkan untuk masa depan. Contohnya seperti keuntungan penjualan aset atau restrukturisasi. Yang ketiga ada value irrelevant, yaitu komponen ini tuh muncul akibat kesalahan pengukuran atau manipulasi akuntansi, di mana tidak mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada implikasi analisis. Di pembahasan ini berfokus pada bagaimana konsep pendapatan, yaitu permanen, ekonomi, dan operasi memiliki implikasi langsung terhadap analisis keuangan yang kita lakukan. Oke, mari kita membahas yang pertama, ada pendapatan permanen atau core earnings. Nah, di sini yaitu komponen pendapatan yang tidak berulang dan bisa dianggap sebagai earning power yang berkelanjutan. Analisis terhadap pendapatan permanen memungkinkan kita untuk melakukan evaluasi menggunakan model DCF atau PA ratio dengan asumsi stabilitas pendapatan. Namun, meskipun kita telah mengeliminasi unsur transitory, tidak semua yang tersisa adalah benar-benar permanen. Kita tetap perlu mempertimbangkan perubahan kondisi bisnis jangka panjang yang bisa mempengaruhi keberlanjutan pendapatan ini. Lalu konsep yang kedua ada pendapatan ekonomi yang mencakup semua perubahan dalam kekayaan pemegang saham, baik yang bersifat kas maupun non-kas, termasuk holding gains, revaluasi aset, dan sebagainya. Dalam analisis konsep ini memberi kita indikator paling komprehensif atas kinerja ekonomi perusahaan. Namun, kelemahan utamanya adalah volatilitas tinggi dan ketidakstabilan dari komponen-komponennya, sehingga tidak cocok untuk proyeksi masa depan. Tapi sangat berguna jika kita ingin tahu sejauh mana kekayaan pemegang saham benar-benar berubah selama periode berjalan. Lalu yang ketiga, ada pendapatan operasi. Itu fokus pada kinerja inti. Pendapatan operasi sangat penting karena memberikan gambaran murni tentang seberapa efektif perusahaan menjalankan bisnis utamanya, tanpa terganggu oleh faktor-faktor non-operasional, seperti pendapatan bunga, keuntungan investasi, atau fluktuasi mata uang. Banyak analis menggunakan pendapatan operasi sebagai dasar awal dalam menilai perusahaan, khususnya dalam pendekatan enterprise value, lalu EBIT atau EV atau EBITDA. Alasannya sederhana, karena kita ingin tahu seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas inti perusahaan sebelum memperhitungkan cara perusahaan tersebut didanai. Namun perlu dicatat bahwa pendapatan operasi bisa saja mencakup item-item non-berulang, contohnya restrukturisasi biaya atau kerugian dari kerusakan pabrik yang hanya terjadi sekali. Oleh karena itu, dalam beberapa pendekatan analisis, kita bisa menggabungkan pendekatan core earnings dan operating income, yaitu hanya menghitung pendapatan operasi yang berulang dan stabil. Dengan kata lain, dalam menentukan pendapatan operasi yang akurat untuk keperluan valuasi, kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama, menghilangkan unsur non-operasional seperti bunga pinjaman, keuntungan investasi, dan lainnya. Yang kedua, identifikasi unsur non-berulang dalam operasi, seperti biaya penutupan pabrik atau kompensasi satu kali dan
mengeluarkan dari perhitungan jika ingin fokus pada daya hasil jangka panjang. Selanjutnya, membahas mengenai nilai wajar akuntansi, atau yang sering disebut sebagai fair value accounting. Konsep ini mengacu pada pengukuran aset dan kewajiban berdasarkan nilai pasar saat ini, bukan berdasarkan biaya historis atau harga perolehan. Artinya, aset dan kewajiban dicatat sesuai dengan nilai yang bisa diperoleh atau dibayar jika transaksi terjadi pada tanggal laporan keuangan. Nah, pertama mari kita pahami dulu perbedaan utama antara biaya historis dan nilai wajar. Nah, di sebelah kiri ini ada perbandingannya antara biaya historis versus nilai wajar. Yang pertama, ada transaksi versus penilaian saat ini, di mana biaya historis mencerminkan nilai transaksi di masa lalu, misalnya harga beli suatu aset. Nilai wajar mencerminkan estimasi nilai pasar saat ini, meskipun tidak ada transaksi nyata yang terjadi. Dan yang kedua, berbasis biaya versus berbasis pasar. Dalam pendekatan biaya historis, nilai aset ditentukan oleh biaya aktual yang dikeluarkan perusahaan. Sedangkan dalam pendekatan nilai wajar, nilai ditentukan oleh harga pasar atau estimasi berdasarkan pasar yang relevan. Dan yang terakhir ada pendekatan pendapatan alternatif. Nah, dalam pendekatan nilai wajar ini, pengakuan laba tidak hanya berasal dari pendapatan aktual yang diterima, tetapi juga dari kenaikan nilai aset atau penurunan nilai kewajiban, walaupun belum direalisasi. Nah, semua ini membawa dampak besar terhadap laporan keuangan, terutama neraca dan laporan laba rugi. Untuk lebih jelasnya lagi, di sebelah kanan ini sudah saya cantumkan juga untuk contohnya. Jadi saya akan menjelaskan dengan contoh tabel neraca dan laporan laba rugi dari sebuah perusahaan properti. Kita mulai dari bagian neraca atau balance sheet. Dalam tabel ini ada 3 waktu yang dibandingkan, yaitu awal tahun 1, akhir tahun 1, dan akhir tahun 2. Untuk setiap waktu ada 2 kolom nilai, satu berdasarkan historical cost dan satu lagi berdasarkan fair value. Pertama, kita lihat pada bagian aset. Ada 2 jenis aset utama di sini, kas dan kondominium. Nilai kas tetap sama di kedua metode, karena kas itu jelas nilainya dan tidak berubah berdasarkan pasar. Misalnya pada akhir tahun 1, kas tercatat sebesar $18.500 di kedua metode. Nah, yang menarik ada di nilai kondominium. Pada awal tahun 1, nilainya sama, yaitu $100.000 karena baru saja dibeli. Namun di akhir tahun 1, jika kita pakai metode historical cost, nilai kondominium turun sedikit menjadi $99.500. Penurunan ini terjadi karena depresiasi, yaitu pengurangan nilai aset akibat penggunaan atau usia aset. Sedangkan di metode fair value, nilainya justru naik jadi $125.000 karena dihitung berdasarkan harga pasar kondominium saat itu. Pada akhir tahun 2, nilai kondominium dalam metode historical cost berkurang lagi menjadi $99.000 karena depresiasi lebih lanjut. Tapi di metode fair value, nilainya turun menjadi $110.000, mengikuti harga pasar yang menurun dari tahun sebelumnya. Sehingga, jika kita lihat total aset, perbedaan kedua metode ini makin terlihat. Pada akhir tahun 1, total aset berdasarkan historical cost adalah $108.500, sementara berdasarkan fair value jauh lebih tinggi, yaitu $134.000. Hal ini karena nilai pasar kondominium yang meningkat signifikan. Sekarang kita lihat bagian kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Utang jangka panjang tetap dicatat sebesar $50.000 dalam metode historical cost karena berdasarkan nilai nominal utang. Tapi dalam metode fair value, utang dicatat sesuai harga pasar yang bisa berubah-ubah. Misalnya pada akhir tahun 1, nilai utang dicatat sebesar $48.000 karena nilai pasar turun. Pada akhir tahun 2, nilai pasar utang naik lagi menjadi $50.500. Untuk ekuitas pemegang saham,
Ini adalah nilai sisa setelah utang dikurangkan dari aset. Nilai ini naik dari waktu ke waktu sesuai dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Di akhir tahun 1, ekuitas pemegang saham berdasarkan historical cost adalah $58.500. Sementara berdasarkan fair value jauh lebih tinggi, yaitu $86.000, yang mencerminkan kenaikan nilai pasar kondominium. Pada akhir tahun 2, ekuitas historical cost tercatat sebesar $67.500 dan fair value sebesar $78.000. Selanjutnya, kita lihat laporan laba rugi atau income statement untuk tahun 1 dan tahun 2. Pendapatan sewa, yaitu rental income, sama di kedua metode. Pada tahun 1, perusahaan menerima $12.000, dan pada tahun 2, naik sedikit menjadi $12.500. Biaya depresiasi hanya dicatat dalam metode historical cost sebesar $500 per tahun, yang merefleksikan penurunan nilai aset akibat pemakaian. Metode fair value tidak mencatat depresiasi karena aset langsung diupdate ke nilai pasar setiap periode. Beban bunga atau interest expense juga sama di kedua metode, yaitu $3.000 per tahun. Hal yang berbeda adalah pencatatan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai pasar aset dan kewajiban. Dalam metode historical cost, ini tidak muncul, namun di metode fair value, perubahan ini sangat penting. Pada tahun 1, perusahaan mendapat keuntungan belum direalisasi sebesar $25.000 dari kenaikan nilai kondominium, dan juga keuntungan $2.000 dari penurunan nilai utang. Namun pada tahun kedua, perusahaan mengalami kerugian belum direalisasi sebesar $15.000 dari penurunan nilai kondominium. Jadi dan kerugian $2.500 dari kenaikan nilai utang. Jadi total laba bersih pada tahun 1 berbeda jauh antara dua metode, di mana historical cost mencatat laba $8.500, sedangkan fair value mencatat laba $36.000 yang jauh lebih besar karena keuntungan nilai pasar aset dan utang. Pada tahun 2, historical cost mencatat laba $9.000, tapi fair value justru menunjukkan kerugian sebesar $8.000 karena kerugian nilai pasar. Kesimpulannya, metode historical cost menilai aset dan kewajiban berdasarkan transaksi masa lalu dan biaya yang telah dikeluarkan. Laba yang dihitung mencerminkan hasil operasi selama periode berjalan dan dengan memperhitungkan depresiasi dan biaya-biaya yang terkait. Sedangkan metode fair value menilai aset dan kewajiban berdasarkan harga pasar saat ini. Laba atau rugi dihitung dari perubahan nilai pasar aset dan kewajiban, sehingga bisa sangat fluktuatif tergantung kondisi pasar. Selanjutnya, pertimbangan menghitung nilai wajar. Nilai wajar menurut FAS 157 adalah harga pertukaran yang akan diterima dari penjualan aset atau harga yang dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam menghitung nilai wajar, ada beberapa aspek penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah tanggal pengukuran. Nilai wajar ditentukan pada tanggal pengukuran, biasanya adalah tanggal laporan keuangan, bukan tanggal pembelian aset atau asumsi kewajiban. Yang kedua ada transaksi hipotesis, yaitu penentuan nilai wajar didasarkan pada transaksi yang bersifat hipotesis, artinya tidak harus terjadi transaksi nyata, tetapi seolah-olah transaksi itu terjadi pada tanggal pengukuran. Yang ketiga ada transaksi normal, yaitu nilai wajar mencerminkan harga dalam transaksi yang dilakukan secara normal, bukan dalam kondisi luar biasa seperti penjualan paksa atau tekanan lain yang tidak wajar. Lalu yang keempat ada pengukuran berbasis pasar, yaitu mencerminkan harga yang akan diterima oleh pelaku pasar, bukan nilai khusus yang mungkin dimiliki oleh perusahaan tertentu karena penggunaan unik aset tersebut. Lalu yang kelima ada exit price,
yaitu harga di mana suatu aset bisa dijual atau kewajiban bisa dialihkan kepada pihak ketiga, bukan harga beli atau entry price. Selanjutnya di bagian bawah ada segitiga, yaitu hierarki input. Nah, di mana FAS 157 itu menetapkan hierarki input untuk menentukan nilai wajar berdasarkan tingkat observabilitas data yang digunakan. Hierarki di sini terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, level 1 yang bawah sendiri adalah harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau kewajiban. Ini adalah input yang paling dapat diandalkan, yaitu harga yang diperoleh dari pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik pada tanggal pengukuran. Lalu di level kedua ada harga kuotasian untuk aset serupa atau dari pasar yang tidak aktif. Hal ini mencakup harga yang berasal dari pasar aktif untuk aset yang mirip tetapi tidak identik atau harga dari pasar yang tidak aktif. Sehingga input ini masih berasal dari pasar tapi kurang ideal dibanding level 1. Lalu level 3 ada input yang tidak dapat diamati berdasarkan asumsi manajemen. Input ini digunakan ketika aset atau kewajiban tidak diperdagangkan dan tidak ada substitusi yang dapat digunakan. Level 3 ini didasarkan pada asumsi manajemen dan data internal perusahaan. Hierarki ini itu sangat penting karena menunjukkan tingkat keandalan nilai wajar yang dihasilkan. Di mana level 1 itu lebih diutamakan, sedangkan level 3 harus digunakan sesedikit mungkin. Lalu yang di sebelah kanan ini ada teknik penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai wajar, tergantung pada ketersediaan data input. Yang pertama, dengan pendekatan pasar, yaitu menggunakan harga transaksi aktual di pasar baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya digunakan untuk input level 1 dan level 2. Yang kedua ada pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu menghitung nilai wajar dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diharapkan menggunakan asumsi pasar terkini. Contoh pendekatan ini adalah valuasi aset tidak berwujud atau opsi saham karyawan menggunakan model Black-Scholes. Lalu yang ketiga ada pendekatan biaya atau cost approach, yaitu menilai nilai wajar berdasarkan biaya penggantian aset dengan yang baru, memperhitungkan faktor seperti penyusutan, kemajuan teknologi, dan obsolescence ekonomi. Selanjutnya ada implikasi analisis. Di sini ada 3 poin untuk implikasi analisis. Yang pertama ada keuntungan dan kerugian dalam akuntansi nilai wajar. Akuntansi nilai wajar memberikan sejumlah keuntungan yang sangat penting. Di antaranya yang pertama, mencerminkan informasi terkini, di mana akuntansi nilai wajar memberikan gambaran nilai aset dan kewajiban berdasarkan kondisi pasar saat ini. Hal ini berbeda dengan metode biaya historis yang seringkali sudah usang, sehingga nilai aset bisa tersembunyi atau kurang mencerminkan nilai sebenarnya. Misalnya, nilai pasar properti yang dimiliki perusahaan manufaktur sering kali jauh lebih tinggi daripada yang tercatat di neraca berdasarkan biaya historis. Lalu keuntungan kedua, yaitu konsistensi dalam pengukuran. Metode nilai wajar diharapkan memberikan kriteria pengukuran yang konsisten untuk semua aset dan kewajiban. Saat ini, kita masih menggunakan model atribut campuran seperti biaya historis untuk aset tetap dan nilai pasar untuk surat berharga. Dengan nilai wajar, semua akan mengikuti satu konsep yang konsisten. Lalu keuntungan yang ketiga ada meningkatkan komparabilitas. Dengan konsistensi pengukuran, laporan keuangan dari berbagai perusahaan dapat dibandingkan dengan lebih mudah dan relevan. Lalu keuntungan yang keempat adalah menghilangkan bias konservatif, di mana nilai wajar itu bertujuan menghilangkan bias konservatif yang selama ini membuat laporan keuangan cenderung menahan diri dalam pengakuan laba dan nilai aset. Lalu keuntungan yang kelima ada lebih berguna untuk analisis ekuitas. Akuntansi tradisional lebih fokus pada analisis kreditur, sementara nilai wajar diharapkan membantu analisa saham dan
investor dengan memberikan informasi yang lebih relevan untuk mengevaluasi potensi keuntungan perusahaan. Namun ada juga kerugian yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, objektivitas yang lebih rendah. Pengukuran nilai wajar sangat bergantung pada jenis input yang digunakan, di mana input level 1 yang berasal dari pasar langsung sangat objektif, tetapi input level 3 yang didasarkan pada asumsi manajemen bisa sangat subjektif dan rentan bias. Lalu kerugian yang kedua ada rentan terhadap manipulasi. Karena adanya input level 3, manajemen memiliki peluang lebih besar untuk memanipulasi nilai aset dan kewajiban yang dapat merusak keandalan laporan keuangan. Lalu kerugian yang ketiga ada kurangnya konservatisme. Pendukung akuntansi konservatif khawatir nilai wajar yang cenderung netral bisa menyebabkan laporan keuangan menjadi terlalu optimis dan mengurangi kegunaannya untuk analisis kreditur. Lalu kerugian yang terakhir ada volatilitas pendapatan yang berlebihan. Karena pendapatan dihitung dari perubahan nilai aset dan kewajiban, sehingga pendapatan perubahan ini bisa menjadi sangat berfluktuasi tanpa mencerminkan kinerja operasional yang sebenarnya. Hal ini membuat analisis laba menjadi lebih sulit dan kurang stabil. Selanjutnya, poin yang kedua ada implikasi untuk analisis. Dengan perubahan dari biaya historis ke nilai wajar, pendekatan analisis laporan keuangan juga harus berubah. Yang pertama, dari fokus pada neraca. Sebelumnya, laporan laba rugi sering menjadi fokus utama analis, terutama untuk analisis saham. Namun dengan nilai wajar, neraca menjadi sangat penting karena mencerminkan nilai terkini aset dan kewajiban. Yang kedua, restatement atau penyesuaian pendapatan. Pendapatan yang dilaporkan bukan lagi cerminan kinerja operasional murni, melainkan perubahan nilai aset dan kewajiban. Oleh karena itu, analis harus memisahkan perubahan nilai yang tidak realisasi atau bersifat sementara dari kinerja operasional. Lalu yang ketiga, analisis tingkat input yang digunakan. Penting untuk mengevaluasi seberapa besar perusahaan menggunakan input level 3 yang subjektif. Semakin banyak input level 3, semakin rendah keandalan laporan keuangan. Sehingga analis harus melakukan pengujian yang lebih ketat. Lalu yang keempat, ada analisis kewajiban keuangan. Nilai wajar kewajiban, terutama utang, dapat menurun jika kondisi kredit perusahaan memburuk, yang secara akuntansi menghasilkan keuntungan tidak nyata dan dapat memberikan gambaran yang salah tentang kesehatan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dalam menghitung rasio utang terhadap ekuitas, dianjurkan menggunakan nilai nominal utang, bukan nilai wajarnya. Lalu poin ketiga mengenai status adopsi terkini terkait nilai wajar. Walaupun konsep nilai wajar sangat menarik dan menguntungkan, penerapannya saat ini masih terbatas, yaitu pada yang pertama, terbatas pada aset dan kewajiban finansial. Nilai wajar sekarang lebih banyak diterapkan pada instrumen keuangan seperti surat berharga, investasi, dan utang. Yang kedua, terbatas pada adopsi sukarela. Dengan standar seperti SFAS 159, perusahaan bisa memilih untuk menggunakan nilai wajar pada aset dan kewajiban tertentu. Lalu pada eh, yang ketiga, terbatas pada aset dan kewajiban pasca kerja. Beberapa jenis aset seperti yang terkait dengan pensiun juga mulai menggunakan nilai wajar untuk pelaporan di neraca. Meskipun perubahan nilai tidak langsung masuk ke laba rugi. Yang keempat, terbatas pada rencana masa depan. FASB dan IASB sedang mempertimbangkan adopsi nilai wajar yang lebih luas, termasuk untuk aset dan kewajiban operasi. Mereka juga merencanakan perubahan dalam penyajian laporan keuangan yang akan mempengaruhi cara analisis ke depan. Jadi selanjutnya kita akan membahas nature and purpose of financial accounting. Jadi membahas tentang sifat dan prinsip akuntansi keuangan. Jadi topik ini tuh sangat penting karena akuntansi itu sering disebut sebagai bahasa bisnis. Laporan keuangan yang dibuat dengan baik itu akan membantu manajemen, investor, kreditur maupun pihak lain dalam mengambil keputusan. Agar informasi akuntansi itu bermanfaat, ada sifat-sifat yang harus dipenuhi, serta prinsip-prinsip dasar yang diikuti. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, sifat informasi akuntansi yang pertama yaitu adalah relevansi.
Informasi akuntansi itu harus relevan. Artinya, informasi tersebut mampu memengaruhi keputusan pengguna. Contohnya, jika seorang investor ingin membeli saham dalam sebuah perusahaan, dia akan melihat laporan keuangan terbaru. Kalau laporan itu sudah usang, misalnya datanya 2 tahun lalu, maka informasi tersebut itu kurang relevan. Karena itu, ketepatan waktu itu sangat penting. Itulah mengapa perusahaan menerbitkan laporan keuangan setiap 3 bulan atau triwulan. Dengan begitu, informasi yang disajikan masih baru dan berguna untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, reliabilitas atau keandalan. Selain relevan, informasi itu juga harus andal, artinya dapat dipercaya dan sesuai kenyataan. Ada 3 ciri utama, yaitu yang pertama itu variability atau informasinya itu bisa dicek dan bisa dikonfirmasi. Lalu yang kedua yaitu faithful representation atau informasi mencerminkan kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga yaitu neutrality. Adalah informasi yang bersifat netral, tidak memihak pihak tertentu. Nah, namun seringkali ada trade-off nih antara relevansi dan keandalan. Misalnya, kalau perusahaan itu membuat prediksi laba pada masa depan, informasinya itu relevan, tetapi belum tentu andal karena informasi tersebut masih sebatas perkiraan. Lalu yang ketiga yaitu ada komparabilitas. Jadi laporan keuangan itu juga harus bisa dibandingkan antar perusahaan. Contohnya, jika 2 perusahaan itu sama-sama di bidang perbankan, investor itu ingin bisa membandingkan laporan mereka. Itu hanya bisa dilakukan jika kedua perusahaan tersebut itu menggunakan pencatatan yang mirip. Lalu yang keempat itu ada konsistensi. Jadi selain antar perusahaan, laporan itu juga harus konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya, jika perusahaan itu mencatat persediaannya itu dengan menggunakan metode FIFO, maka sebaiknya metode itu tetap dipakai dari tahun ke tahun. Kalau setiap tahunnya tuh ganti-ganti metode, maka hasil laporan itu akan membingungkan dan sulit untuk dianalisis. Nah, berikutnya yaitu adalah prinsip akuntansi. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip utama akuntansi keuangan. Jadi yang pertama yaitu ada accrual accounting. Di akuntansi modern itu menggunakan basis accrual, bukan hanya kas. Yang artinya itu pendapatan itu diakui ketika diperoleh meskipun uangnya itu belum masuk. Jadi beban itu diakui ketika terjadi meskipun belum dibayar. Contoh sederhananya nih, sebuah toko menjual barang dengan sistem kredit. Pendapatan itu tetap diakui saat barang dikirim meskipun uangnya itu baru diterima bulan depan. Nah, prinsip accrual ini memberi gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan basis kas yang hanya mencatat saat uang berpindah. Lalu yang kedua yaitu historical cost versus fair value. Dahulu, akuntansi itu banyak menggunakan historical cost atau harga perolehan, yang artinya itu aset itu dicatat berdasarkan harga beli awal. Nah, keunggulannya ini objektif dan berdasarkan transaksi nyata. Namun, ada kelemahannya, yaitu tidak mencerminkan nilai sekarang. Contohnya seperti apa? Contohnya, tanah yang dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 100 juta, mungkin pada tahun sekarang nilainya itu jadi 1 miliar, tetapi di laporan itu masih dicatat sebesar 100 juta. Nah, karena itu kini berkembang konsep fair value atau nilai wajar. Aset itu dicatat berdasarkan nilai pasar saat ini. Misalnya, surat berharga itu dicatat sesuai harga pasar terbaru. Nah, fair value ini lebih relevan untuk analisis, tetapi ada sisi kelemahannya nih, yaitu nilai bisa berubah-ubah mengikuti kondisi pasar, sehingga laporan itu bisa menjadi kurang stabil karena harganya yang berubah-ubah itu. Lalu yang ketiga yaitu ada materialitas. Jadi materialitas ini tuh berarti penting atau tidaknya suatu informasi. Menurut standar,
Suatu informasi itu dianggap material jika penghilangan atau kesalahannya itu dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan. Contohnya itu jika sebuah perusahaan itu lupa mencatat pengeluaran 1 juta rupiah. Mungkin itu tidak material karena tidak memengaruhi keseluruhan laporan. Tetapi jika lupa mencatat 10 miliar, jelas itu sangat material. Masalahnya tuh tidak ada batasan pasti, tapi akibatnya tuh kadang materialitas itu disalahgunakan untuk menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya tuh penting. Begitu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah konservatisme. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip yang sering diperdebatkan, yaitu konservatisme. Artinya tuh sederhana. Akuntansi itu memiliki sikap hati-hati. Jadi saat ada keraguan atau ketidakpastian, akuntansi itu memilih cara pencatatan yang lebih hati-hati. Jadi tidak terlalu optimis. Jadi kerugian itu langsung dicatat saat ada tanda-tanda, lalu keuntungan baru itu dicatat setelah benar-benar terjadi. Nah, contohnya itu jika harga tanah naik, akuntansi itu tidak langsung mencatat kenaikan nilai itu, tetapi kalau harganya turun, kerugiannya tuh langsung dicatat begitu. Namun di balik itu tuh ada dampaknya, yaitu aset dan laba cenderung terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Lalu investor saham mungkin perlu melakukan penyesuaian agar tidak menilai perusahaan itu terlalu rendah. Dan bagi kreditur atau pemberi pinjaman, konservatisme ini memberi keamanan yang ekstra. Nah, ada dua jenis konservatisme. Yang pertama ada dua, yaitu unconditional conservatism, dan yang kedua adalah yang pertama unconditional conservatism, dan yang kedua adalah conditional conservatism. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu unconditional conservatism. Jadi ini tuh selalu konservatif tanpa syarat. Jadi selalu konservatif di semua kondisi. Misalnya, biaya riset dan pengembangan itu langsung dibebankan sebagai biaya, padahal bisa saja menghasilkan produk yang sangat menguntungkan di masa depan. Nah, lalu yang kedua yaitu conditional conservatism. Ini tuh konservatif yang hanya saat kondisi tertentu. Contohnya, jika mesin rusak, nilainya itu langsung diturunkan. Tetapi kalau nilainya naik karena pasar bagus, itu tidak langsung diakui. Nah, dampak bagi analisis, investor saham ini perlu menyesuaikan angka-angka laporan karena laba dan aset bisa terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Dan pemberi pinjaman itu justru diuntungkan. Mengapa? Karena laporan konservatif ini memberi rasa aman. Jadi perusahaan ini tuh tidak melebih-lebihkan kekayaannya. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, akuntansi keuangan ini bertujuan menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan konsisten. Nah, untuk itu digunakan prinsip-prinsip seperti akuntansi accrual, historical cost and fair value, materialitas, dan konservatisme. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, namun semuanya itu diperlukan agar laporan keuangan itu bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Demikian penjelasan dari saya mengenai sifat dan prinsip akuntansi keuangan. Dengan memahami hal ini, semoga kita bisa lebih kritis dalam membaca laporan keuangan, baik sebagai investor, kreditur, maupun manajer perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas pendapatan. Kualitas pendapatan atau kualitas laba ini mengacu pada relevansi laba dalam mengukur kinerja perusahaan
Faktor penentunya bisa meliputi lingkungan bisnis perusahaan dan pemeliharaan serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kualitas pendapatan. Yang pertama, pada penentu kualitas laba, di mana penentu kualitas laba ini kita harus tahu bahwa pengukuran dan pengakuan pendapatan melibatkan estimasi dan interpretasi transaksi dan peristiwa bisnis. Analisis kami sebelumnya tentang pendapatan menekankan bahwa laba akuntansi bukanlah suatu jumlah yang unik, tetapi tergantung pada asumsi yang digunakan, prinsip yang ditetapkan. Nah, pada penentu kualitas laba ini dibagi menjadi 3 faktor penentu kualitas laba. Yang pertama pada prinsip akuntansi, di mana pada prinsip akuntansi merupakan salah satu penentu kualitas laba dalam kebijaksanaan manajemen dalam memilih prinsip akuntansi yang diterima. Kebijakan ini bisa agresif, optimis, atau konservatif. Nah, kualitas prinsip akuntansi yang ditentukan secara konservatif ini pendapatan dianggap lebih tinggi dikarenakan mereka cenderung tidak melebih-lebihkan laba saat ini dan ekspektasi kinerja masa depan baik dibandingkan dengan yang ditentukan secara agresif. Yang kedua ada penerapan akuntansi, di mana pada penerapan akuntansi ini penentu lain dari kualitas laba adalah kebijaksanaan manajemen dalam menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen juga memiliki kebijaksanaan atas jumlah pendapatan melalui penerapan akuntansi mereka. Prinsip-prinsip yang menentukan pendapatan dan beban. Nah, beban diskresioner seperti periklanan, pemasaran, perbaikan, pemeliharaan, penelitian, dan pengembangan dapat dilakukan atau dijadwalkan untuk mengelola tingkat laba atau rugi yang dilaporkan. Selanjutnya yang terakhir ada resiko bisnis. Pada resiko bisnis ini, penentu ketiga kualitas laba merupakan hubungan antara laba dan resiko. Hal ini menyangkut pengaruh siklus dan kekuatan bisnis lain terhadap tingkat laba, stabilitas sumber, dan variabilitas. Yang selanjutnya ada analisis kualitas laba dalam laporan laba rugi. Dalam analisis kualitas laba dalam laporan laba rugi, penentu penting kualitas laba yaitu pemeliharaan dan penerapan prinsip akuntansi oleh manajemen. Nah, pada analisis kualitas laba dan laporan laba rugi, kita berfokus pada beberapa pengeluaran akuntansi diskresioner yang penting untuk membantu kita menilai kualitas laba. Nah, pada pengeluaran diskresioner adalah pengeluaran yang dapat divariasikan oleh manajemen antar periode untuk menghemat sumber daya dan mempengaruhi laba yang dilaporkan. Oleh karena hal itu, pengeluaran ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam analisis kita. Pengeluaran ini sering dilaporkan dalam laporan laba rugi atau catatan-catatannya, sehingga evaluasi pada pos-pos ini disebut sebagai analisis kualitas laba dalam laporan laba rugi.
Oke, baik. Selanjutnya di sini ada analisis neraca kualitas pendapatan. Pada analisis neraca kualitas pendapatan ini ada dua konservatisme. Yang pertama ada konservatisme dalam aset yang dilaporkan dan yang kedua ada konservatisme dalam provisi dan kewajiban yang dilaporkan. Kita akan membahas yang pertama eh, pada konservatisme dalam aset yang dilaporkan, di mana saat perusahaan melaporkan aset nilainya ini harus relevan dan wajar. Nah, jika aset seperti tanah, investasi atau eh, lainnya yang dinilai terlalu tinggi atau dilebih-lebihkan, maka laba yang tercatat juga akan terlihat lebih besar dari kenyataannya. Intinya itu kalau aset itu dibesar-besarkan, otomatis laba juga ikut terlihat lebih tinggi. Selanjutnya pada konservatisme dalam provisi dan kewajiban yang dilaporkan. Nah, dalam laporan keuangan, perusahaan juga harus berhati-hati dalam mencatat kewajiban atau uh, utang. Jika kewajiban atau beban diabaikan atau diremehkan, maka laba perusahaan akan tampak lebih besar daripada yang sebenarnya. Jadi intinya juga seperti ini. Kalau utang atau kewajiban diperkecil, maka laba juga akan terlihat lebih besar dari kenyataannya. Jadi kesimpulannya itu uh, jadi kesimpulan dari konservatisme yaitu uh, pada prinsip konservatisme menekankan agar perusahaan tidak melebih-lebihkan aset maupun tidak mengecilkan kewajiban, karena hal itu akan membuat laba terlihat tidak realistis. Baik, selanjutnya ada faktor eksternal dan kualitas pendapatan. Nah, pada faktor eksternal dan kualitas pendapatan ini terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor kualitas pendapatan luar negeri dan yang kedua ada faktor regulasi. Yang pertama, kita akan membahas yang pertama pada faktor kualitas pendapatan luar negeri, di mana pada kualitas pendapatan luar negeri ini dipengaruhi oleh kesulitan dan ketidakpastian dalam repatriasi dana, fluktuasi mata uang, kondisi politik dan sosial, serta kebiasaan peraturan setempat. Misalnya, saat euro melemah terhadap rupiah, keuntungan perusahaan ekspor ini otomatis juga akan ikut turun. Selanjutnya yang kedua pada faktor regulasi, di mana pada faktor regulasi ini lingkungan regulasi yang tidak ramah atau tidak bersahabat dapat memengaruhi biaya dan harga jual sehingga menurunkan kualitas pendapatan karena meningkatkan ketidakpastian keuntungan di masa depan. Misalnya contohnya itu pajak tambah atau aturan lingkungan baru bisa membuat kualitas pendapatan perusahaan jadi kurang stabil. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang accrual, cornerstone of accounting. Nah, untuk konsep accrual sendiri yaitu prinsip akuntansi yang mencatat pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi tanpa harus menunggu arus kas masuk atau keluar. Nah, tujuannya agar laporan keuangan tersebut lebih relevan dalam menggambarkan kinerja dan kondisi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu proses akrual. Akuntansi akrual terdiri dari dua prinsip dasar yang memandu perusahaan kapan harus mengakui pendapatan dan biaya. Yang pertama yaitu pengakuan pendapatan. Pendapatan akan diakui ketika sudah diperoleh atau sudah direalisasi atau dapat direalisasi. Nah, ketika perusahaan mengirimkan produk atau layanannya ke konsumen, nah ini berarti perusahaan telah melaksanakan bagian dari kesepakatan. Nah, pendapatan adalah wujud ketika uang tunai atau piutang diperoleh untuk produk atau layanan yang dikirimkan. Nah, pendapatan dapat direalisasi ketika perusahaan menerima aset
atas produk atau layanan yang dikirimkan. Nah, seringkali itu aset yang diterima adalah berupa piutang yang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Nah, menentukan kapan pendapatan diakui ini terkadang sulit. Nah, meskipun pendapatan biasanya diakui pada titik penjualan atau ketika dikirimkan, pendapatan juga dapat diakui tergantung pada keadaan. Nah, ketika produk atau layanan sedang disiapkan, atau ketika produk atau layanan telah selesai, atau ketika uang tunai diterima. Lalu yang kedua ada pencocokan biaya. Akuntansi akrual mengharuskan biaya dicocokkan dengan pendapatan terkait. Proses pencocokan ini berbeda untuk dua jenis biaya utama. Nah, biaya yang timbul dalam produksi suatu produk atau jasa disebut biaya produk. Nah, ini diakui saat produk atau jasa dikirimkan. Semua biaya produk tetap tercatat di neraca sebagai persediaan hingga produk terjual dan kemudian ditransfer ke laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Lalu jenis biaya lainnya disebut biaya periode. Nah, beberapa biaya periode berkaitan dengan pemasaran produk atau jasa yang dicocokkan dengan pendapatan ketika pendapatan yang terkait diakui. Nah, biaya periode lainnya seperti beban administrasi tidak secara langsung berkaitan dengan produksi atau penjualan produk dan jasa. Nah, biaya-biaya ini dibebankan pada periode terjadinya atau yang belum tentu pada saat arus kas keluar terjadi. Nah, selanjutnya ada jenis akrual. Yang pertama ada akrual jangka pendek. Nah, akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu jangka pendek antara pendapatan dan arus kas. Nah, akrual ini menghasilkan pos modal kerja di neraca atau aset lancar dan kewajiban lancar dan juga disebut pekerjaan akrual modal. Nah, akrual jangka pendek terutama berasal dari persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan semua jenis piutang dan utang usaha, seperti debitur dan kreditur dagang, beban dibayar di muka, dan uang yang diterima. Lalu selanjutnya, akrual jangka panjang, yaitu timbul dari kapitalisasi. Nah, aset kapitalisasi adalah proses penangguhan biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan yang manfaatnya diharapkan di periode mendatang. Nah, proses ini menghasilkan aset jangka panjang seperti pabrik, mesin, dan goodwill. Nah, biaya-biaya aset ini dialokasikan selama periode manfaatnya dan merupakan bagian besar dari akrual jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu relevansi akuntansi akrual. Keunggulan konseptual akuntansi atas arus kas muncul karena laporan laba rugi dan atau neraca. Basis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas saat ini dan di masa mendatang. Nah, akrual jangka pendek dan jangka panjang penting untuk relevansi pendapatan terhadap arus kas. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang relevansi akrual jangka pendek. Akrual jangka pendek meningkatkan relevansi laporan dalam mencatat pendapatan yang saat diperoleh dan beban saat dikeluarkan. Nah, akrual ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan liabilitas lancar yang memberikan informasi bermanfaat tentang kondisi keuangan. Selanjutnya, relevansi akrual jangka panjang. Akrual jangka panjang mengatasi masalah volatilitas arus kas bebas dengan mengkapitalisasi investasi aset jangka panjang dan mengalokasikan biayanya selama masa manfaat. Nah, selanjutnya keunggulan akrual dalam menyediakan informasi yang relevan tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan serta dalam memprediksi arus kas masa depan. Yang pertama, kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan dan mencocokkan beban menghasilkan angka pendapatan yang lebih tinggi daripada arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan semua pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode dicatat. Mencocokkan memastikan bahwa hanya beban yang diatribusikan pada pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode yang dicatat. Selanjutnya, ada kondisi keuangan. Akuntansi akrual menghasilkan neraca yang lebih akurat dan mencerminkan tingkat sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan. Yang ketiga, memprediksi arus kas masa depan.
Nah, jadi pendapatan akrual merupakan prediktor arus kas masa depan yang lebih unggul dibandingkan arus kas saat ini. Setidaknya itu karena dua alasan. Yang pertama, melalui pengakuan pendapatan. Jadi, pendapatan akrual mencerminkan konsekuensi arus kas di masa mendatang. Nah, misalnya, penjualan kredit hari ini memproyeksikan penerimaan kas dari pelanggan di masa mendatang. Nah, yang kedua, yaitu akuntansi akrual menyelaraskan arus masuk dan arus kas keluar dengan lebih baik dari waktu ke waktu melalui proses pencocokan. Nah, ini berarti pendapatan merupakan prediktor arus kas yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mitos versus fakta tentang akrual dan arus kas. Nah, dari sekian banyak informasi yang kita dapat tentang akrual dan arus kas, terdapat beberapa asersi mengenai akrual dan arus kas, baik itu positif maupun negatif. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui asersi mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, kita akan bahas tentang mitos akrual dan arus kas dulu. Yang pertama, karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Nah, informasi ini salah. Karena bahkan jika kita menerima bahwa nilai perusahaan hanya bergantung pada masa depan, tidak ada alasan untuk selalu menghubungkan arus kas saat ini dengan arus kas masa depan. Yang kedua, semua arus kas relevan dengan nilai. Nah, banyak jenis arus kas tidak memengaruhi nilai perusahaan, misalnya kas yang diterima dari pelanggan secara kredit. Nah, selain itu, beberapa jenis arus kas memiliki hubungan negatif dengan nilai perusahaan. Misalnya, belanja modal mengurangi arus kas bebas, tetapi biasanya meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dengan nilai. Nah, memang benar bahwa penyesuaian akuntansi kosmetik dalam tanda kutip seperti metode akuntansi alternatif untuk bisnis dasar yang sama tidak menghasilkan valuasi yang berbeda. Namun, tidak semua penyesuaian akuntansi bersifat kosmetik. Dan tujuan utama akuntansi akrual adalah melakukan penyesuaian untuk transaksi yang memiliki implikasi arus kas di masa mendatang. Bahkan ketika tidak ada arus kas masuk atau arus kas keluar yang terjadi secara bersamaan. Lalu yang keempat, arus kas tidak dapat dimanipulasi. Nah, pernyataan ini tidak hanya salah, tetapi mungkin lebih mudah memanipulasi arus kas daripada memanipulasi pendapatan. Misalnya, arus kas dapat ditingkatkan dengan menunda pengeluaran modal atau pembayaran beban, atau dengan mempercepat penerimaan kas dari pelanggan. Nah, jadi lebih mudah memanipulasi arus kas daripada kita memanipulasi pendapatan. Lalu yang kelima yaitu semua pendapatan dimanipulasi. Nah, beberapa manajer memang mengelola pendapatan dan frekuensi praktik ini mungkin meningkat. Nah, namun tindakan penegakan hukum SEC yang menargetkan laporan keuangan yang curang dan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya mempengaruhi sebagian kecil perusahaan publik. Lalu yang mitos yang terakhir yaitu pendapatan naik dalam jangka panjang. Nah, beberapa pengguna berpendapat bahwa mustahil untuk mengelola pendapatan ke atas dari tahun ke tahun atau pendapatan yang naik dari tahun ke tahun. Karena aturan akuntansi menyatakan bahwa akrual pada akhirnya akan berbalik. Artinya, akuntansi akrual dan akuntansi kas akan beririsan dalam jangka panjang. Namun, sebagian besar perusahaan dapat mengelola pendapatan ke atas atau naik secara agresif selama beberapa tahun sekaligus. Lalu, selanjutnya kita akan membahas fakta tentang akrual dan arus kas. Yang pertama, akuntansi akrual atau pendapatan lebih relevan daripada arus kas. Nah, secara konseptual maupun praktis, pendapatan akrual lebih relevan daripada arus kas dalam mengukur kondisi dan kinerja keuangan serta dalam valuasi. Nah, perlu dicatat bahwa pernyataan ini tidak mempertanyakan relevansi yang jelas dari masa depan arus kas. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa saat ini arus kas kurang relevan dibandingkan pendapatan saat ini.
Lalu yang kedua, arus kas lebih dapat diandalkan dibandingkan akrual. Nah, pernyataan ini benar dan menunjukkan bahwa arus kas dapat dan memang memainkan peran pelengkap yang penting dalam akrual. Namun, pernyataan ekstrim seperti arus kas tidak dapat dimanipulasi tidaklah benar. Saat menganalisis arus kas, kita juga harus ingat bahwa arus kas lebih fluktuatif daripada pendapatan. Lalu fakta yang terakhir yaitu nilai pendapatan dapat ditentukan dengan menggunakan angka akuntansi. Nah, keberadaan metode akuntansi alternatif beserta manajemen laba mengurangi daya banding dan konsistensi angka akuntansi akrual. Selain itu, aturan akuntansi yang sewenang-wenang dan kesalahan estimasi dapat menghasilkan distorsi akuntansi. Analisis atau valuasi keuangan yang mengabaikan fakta-fakta ini dan penyesuaian akuntansi kemungkinan besar menghasilkan hasil yang keliru. Misalnya, metode penilaian yang hanya menggunakan rasio harga terhadap pendapatan dihitung berdasarkan pendapatan yang dilaporkan kurang efektif. Oh maaf, itu tadi yang ketiga, fakta yang ketiga yaitu angka akuntansi akrual rentan terhadap distorsi akuntansi. Nah, selanjutnya fakta akrual tentang arus kas, fakta A tentang akrual dan arus kas yang terakhir yaitu nilai perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan angka akuntansi. Nah, beberapa individu salah menyatakan bahwa nilai ditentukan hanya berdasarkan arus kas yang didiskontokan. Pada bab 1 buku ini menunjukkan bahwa kita juga dapat menentukan nilai sebagai jumlah nilai buku saat ini dan pendapatan residual masa depan yang didiskontokan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan PT Bank Mandiri Tbk, di mana PT Bank Mandiri Tbk ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia, baik dari sisi aset, pinjaman, maupun dana pihak ketiga, dan didirikan pada tahun 1998 sebagai hasil merger 4 bank pemerintah. Nah, Bank Mandiri ini juga berperan sebagai bank komersial dengan layanan lengkap seperti melayani retail, korporasi, UMKM, dan institusi. Nah, sebagai bank milik negara atau BUMN, Mandiri juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangannya. Baik, selanjutnya langsung kita ke laporan keuangannya. Baik, selanjutnya ini di sini ada laporan keuangan di mana di sini ada lingkungan tentang pelaporannya. Jadi, Bank Mandiri menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang telah mengadopsi IFRS. Nah, dan proses auditnya itu diawasi oleh PwC. Nah, PwC ini merupakan salah satu kantor akuntan publik Big Four. Nah, hal ini menjadi dasar utama kenapa laporan keuangan Mandiri dikenal dengan kredibel. Nah, karena tidak hanya mengikuti standar global, tapi juga diaudit oleh pihak independen yang bereputasi. Bukti opini audit ini bisa dilihat pada halaman 3-14 pada laporan tahunan. Nah, habis itu ada tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan dan andal. Misalnya, laba bersih pada tahun 2024 itu sebesar 61,2 triliun yang tercatat dalam halaman 25 merupakan informasi yang sangat penting bagi investor karena mencerminkan kinerja keuangan selama 1 tahun penuh. Namun, dari sisi keandalan, reliabilitasnya itu tidak semua pos disusun berdasarkan data pasti. Beberapa menggunakan estimasi seperti CKPN, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai, dan fair value, yang bisa dipengaruhi oleh asumsi manajemen. Nah, dari sisi konsistensi, ini sebetulnya bisa dilihat ada tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, total aset Bank Mandiri meningkat dari 2,174 triliun pada tahun 2023 menjadi 2.427 triliun di tahun 2024. Itu sudah tercatat dalam halaman
16-17. Nah, itu menunjukkan bahwa secara umum Bank Mandiri mengalami ekspansi dan pelaporan antar tahun yang konsisten, sehingga tren keuangan dapat dibaca dengan jelas. Baik, selanjutnya ini ada akuntansi akrual dan akuntansi nilai wajarnya. Nah, hal yang penting dipahami dalam laporan keuangan Bank Mandiri ini adalah pendekatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama itu yang berbasis akrual ini. Nah, dalam sistem ini, pendapatan dan beban diakui saat terjadi accrued, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Jadi misalnya pendapatan bunga sebesar 129,6 triliun yang tercatat pada halaman 24 sudah diakui, walau dia tuh belum masuk secara tunai ke dalam kas. Ini berarti laporan laba rugi tidak selalu mencerminkan arus kas masuk dan perlu dianalisis lebih dalam untuk menilai kualitas labanya. Nah, begitu pula dengan CKPN sebesar 11,8 triliun yang tercatat pada halaman 25 yang merupakan pencadangan atas potensi kerugian kredit. Angka ini langsung mengurangi laba bersih meskipun tidak ada kas yang benar-benar keluar. Nah, CKPN mencerminkan kehati-hatian bank dalam menghadapi risiko gagal bayar dari pihak peminjam. Namun, karena ini berbasis estimasi, jumlah CKPN yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa memengaruhi persepsi terhadap kesehatan keuangan bank tersebut. Nah, selain itu, Mandiri juga memiliki eksposur besar terhadap surat berharga, terutama obligasi pemerintah yang totalnya mencapai 287 triliun, itu ada di halaman 17 dalam sistem akuntansi berbasis nilai wajar. Perubahan harga pasar atas surat berharga tersebut dicatat melalui komponen ekuitas yang disebut Other Comprehensive Income atau OCI. Nah, bukan melalui laporan laba rugi. Jika suku bunga naik, nilai pasar obligasi itu akan turun dan kerugian ini langsung mengurangi ekuitas. Hal ini terlihat dari data pada halaman 22 yang menunjukkan kerugian belum terrealisasi sebesar 2,16 triliun di OCI. Artinya meskipun laba bersih terlihat kuat dan naik secara nominal, posisi ekuitas bisa terdampak oleh fluktuasi pasar, khususnya yang terkait dengan instrumen keuangan yang dinilai pada fair value. Nah, maka secara umum laporan keuangan Bank Mandiri menunjukkan kredibilitas yang tinggi dan laba yang terlihat sehat. Namun sebagai calon analis keuangan atau investor cerdas, kita harus melampaui sekadar membaca angka laba bersih. Jadi ada 3 aspek penting yang harus selalu kita periksa dalam menganalis laporan keuangan. Yang pertama itu kualitas kasnya, di mana kualitas kas ini apakah laba benar-benar ditopang oleh arus kas atau hanya berasal dari pencatatan akrual. Jadi kita harus tahu bagaimana kualitas kasnya. Selanjutnya itu ada besarnya CKPN, di mana kita harus bisa menjawab pertanyaan tentang kayak apakah pencadangan kerugian cukup realistis atau hanya atau mencerminkan kondisi risiko kredit saat ini. Selanjutnya itu yang ketiga, itu ada pengaruh nilai wajar terhadap ekuitasnya. Kita harus tahu apakah fluktuasi pasar berdampak pada posisi modal dan solvabilitas bank tersebut. Jadi dengan mempertimbangkan ketiga faktor ini, kita bisa menilai daya tahan modal dan kualitas aset Mandiri secara lebih menyeluruh. Jadi laba bisa besar, tapi kalau kualitasnya rendah atau rentan terhadap risiko pasar dan kredit, maka posisi keuangan sebenarnya tidak sekuat yang terlihat di permukaan. Baik, selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.